Dampak bagi lingkungan fisik, yakni penyimpangan terhadap anggaran pembangunan sarana prasarana yang dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan berakibat kemiskinan bagi rakyat. Begitu juga penyalahgunaan pengelolaan hutan lindung. Menurut laporan yang dibuat oleh State of World Forest dan FAO, Indonesia merupakan negara kelima terbesar yang memiliki hutan alam dan menempati urutan kedua kerusakan hutan yang seringkali terjadi. Kerusakan lingkungan ini dipicu oleh beberapa sebab, seperti kepentingan ekonomi, yakni melakukan eksploitasi besar-besaran untuk memperoleh keuntungan yang besar, yang tidak disertai dengan upaya penanaman kembali atau reboisasi. Akibat dari kerusakan alam ini menciptakan bencana yang sebenarnya merupakan ulah dari manusia itu sendiri, seperti banjir, tanah longsor, kerusakan tanah, kekeringan, efek rumah kaca, dan lain-lain. Sudah pasti kondisi ini akan merugikan keuangan negara. Dampak bagi lingkungan sosial di masyarakat adalah adanya strata sosial di masyarakat. Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Sulit memperoleh kehidupan yang layak. Akibatnya, masyarakat dapat melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, dan juga meningkatkan kriminalitas. Sangat luar biasa dampak yang dihasilkan dari kerusakan lingkungan, dan sebagian besar kerusakan-kerusakan tersebut disebabkan oleh tindakan korupsi. Karena tindakan korupsi yang dilakukan dapat merusak berbagai aspek kehidupan yang ada. Koruptor yang memakan angka rakyat kebagian getahnya. Anekdot ini rasanya tepat untuk menggambarkan kenyataan bahwa rakyat harus menanggung biaya sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan para koruptor. Fakta itu bisa dilihat bahwa dalam suatu persidangan, jaksa selalu menghitung kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Menurut Rimawan Pradipyo 2009, yang menganalisis hukuman finansial atau nilai eksplisit yang dikenakan kepada terpidana korupsi berdasarkan data putusan MA, perbandingan biaya korupsi dan hukuman finansial kasus korupsi pada tahun 2001 sampai 2009 menunjukkan bahwa total hukuman finansial yang dituntutkan jaksa hanya 40% dari biaya eksplisit korupsi. Dari jumlah tersebut, hanya 7,3% dari biaya eksplisit korupsi yang dijatuhkan hukuman final oleh hakim. Yang berarti di mana terdapat 93% biaya eksplisit korupsi yang harus ditanggung negara karena tidak dibebankan kepada koruptor. Beban negara tersebut selanjutnya ditransfer kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan dalam tindak pidana korupsi yang terjadi. Dalam kurun waktu 2001 sampai 2012, misalnya uang tersebut atau yang sering disebut biaya eksplisit dinikmati 1.842 koruptor dan besarnya mencapai 168 triliun rupiah. Ironisnya, dari jumlah tuntutan tersebut, hukuman final yang dijatuhkan hakim kepada para koruptor hanya sekitar 15 triliun rupiah. Siapa yang menanggung sisanya? Yakni 168 triliun dikurangi 15 triliun, berarti yang menanggung sisanya ada 153 triliun. Ternyata yang menanggung kerugian negara sebesar 153 triliun tersebut adalah rakyat. Sektor-sektor yang seharusnya dapat berkembang namun harus kandas ataupun tak tercapai akibat adanya korupsi. Yang pertama, biaya sekolah. Seharusnya dengan biaya 168 triliun, pemerintah harusnya dapat membangun 195.000 sekolah baru dengan perkiraan pembangunan sekolah sebesar 880 juta rupiah. Tingginya angka anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan biaya dapat diselamatkan dengan uang sebesar 168 triliun dengan semisal satu orang anak
alokasikan sebanyak 50 juta untuk sekolah dari sekolah dasar sampai kuliah, maka 168 triliun bisa membiayai 3,36 juta anak Indonesia. Yang kedua, modal dagang. Berdasarkan hasil survei pedagang makanan di Jakarta, rata-rata modal yang dibutuhkan maksimal 5 juta rupiah. Dengan asumsi tiap orang membutuhkan modal sebesar 5 juta, maka uang sebesar 168 triliun dapat digunakan untuk memberi modal 33,6 juta pedagang UMKM di Indonesia. Yang ketiga, uang tersebut bisa digunakan untuk dana perbaikan jalan. Per September 2013, tercatat 21.303 km jalan di kabupaten dan 2.468 jalan di provinsi yang harus diperbaiki. Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan dana yang dibutuhkan untuk jalan daerah sebesar 118 triliun rupiah, sehingga dengan uang 168 triliun seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki semua jalan yang rusak. Yang keempat, dana pembangunan infrastruktur. Uang 168 triliun dapat digunakan untuk penyebaran listrik di daerah terpencil, menjaga stabilitas pasokan solar, bisa dibuat banyak sumur ataupun sungai baru agar mengurangi adanya banjir, dan juga pengadaan transportasi massal untuk mengurangi kemacetan. Biaya sosial korupsi yang muncul akibat tindak korupsi sangatlah merugikan negara dan masyarakat, baik dalam satu waktu maupun di waktu yang akan. Komponen biaya korupsi. Biaya sosial korupsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya eksplisit dan juga biaya implisit korupsi. Biaya eksplisit korupsi ada 3 macam. Yang pertama, biaya antisipasi korupsi, biaya reaksi korupsi, dan juga biaya akibat korupsi atau dikenal juga sebagai eksplisit. Sedangkan biaya implisit korupsi hanya terdiri dari biaya akibat korupsi. Konsep ini diadopsi dari Social Cost of Corruption dengan beberapa penyesuaian kondisi yang ada di Indonesia. Yang pertama, biaya akibat korupsi atau eksplisit. Biaya akibat korupsi adalah nilai yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bersama dengan orang lain, yang diterjemahkan sebagai kerugian keuangan negara. Data yang digunakan adalah hasil hitungan kerugian keuangan negara yang telah dihitung oleh BPK atau BPKP yang diberi kewenangan untuk menghitung kerugian negara. Yang kedua, biaya antisipasi korupsi. Apa itu biaya antisipasi korupsi? Biaya antisipasi korupsi adalah besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, tercermin dalam anggaran kegiatan pencegahan di KPK. Biaya antisipasi korupsi pada dasarnya terdiri atas 3. Yang pertama, biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten. Kegiatan ini belum tercatat secara khusus pada kementerian atau lembaga pemerintahan, sehingga penghitungan tidak bisa dilakukan. Yang kedua, reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi. Pada poin B ini, proses reformasi birokrasi yang tersebar di seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah menyebabkan penghitungan biaya ini sangat kompleks, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam perhitungan. Yang ketiga, berbagai kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi yang dikeluarkan oleh KPK. Pada penghitungan biaya sosial korupsi ini,
Poin C bisa berhasil dilakukan. Yang ketiga, biaya reaksi korupsi. Biaya reaksi korupsi adalah seluruh sumber daya yang diperlukan aparat penegak hukum untuk memproses seseorang yang melakukan korupsi. Mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan, atau sampai selesai menjalani hukuman fisik maupun finansial. Biaya reaksi korupsi ini terdiri dari biaya proses penanganan perkara mulai dari pengaduan, penyelidikan, dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, KPK, PPATK, BPKPK, BPKP, dan lain-lain. Yang kedua, biaya peradilan seperti panitera, jaksa, hakim, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri. Yang keempat, biaya rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, biaya pengumpulan denda, dan lain-lain. Dalam penghitungan biaya sosial ini, anggaran kegiatan penindakan yang dimaksud adalah anggaran penindakan di KPK. Yang keempat adalah biaya implisit. Biaya implisit merupakan biaya yang tidak secara langsung terlihat. Contohnya seperti biaya ekonomi atau opportunity cost, biaya damage yang dampaknya melalui pasar, dan biaya damage yang dampaknya tidak melalui pasar. Biaya implisit yang dihitung saat ini dengan mengambil estimasi terendah dari sebuah kejadian atau kegiatan korupsi. Nah, untuk menghitung biaya-biaya tersebut, saat ini KPK bersama ahli sosiologi, ahli antropologi, ahli hukum pidana, serta ahli ekonomi sedang merancang formula yang bisa dijadikan standar sehingga sanksi ini bisa diterapkan kepada para koruptor. Memiskinkan koruptor melalui pembebanan biaya korupsi sangat mendesak diterapkan. Merevisi undang-undang tentang tindak pidana korupsi bukan kemustahilan. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.